Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Baik, perkenalkan saya Zurain Nisa dengan NIM 2507015011107. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari Fadia Nifada yang merupakan perwakilan dari kelompok 3. Mengenai pertanyaan dari Fadia, mengapa keterlibatan ayah dan ibu dianggap sama pentingnya dalam mengasuh anak? Kenapa begitu? Karena kedua orang tua itu memiliki peran saling melengkapi dalam membentuk kepribadian, emosi, dan perilaku anak. Ketika orang tua kompak, kekompakan itu akan menimbulkan komunikasi yang bagus dan suasana keluarga yang harmonis, sehingga anak akan mengamati apa yang dilakukan orang tua, kemudian akan menirunya, dan itu akan berdampak baik ketika interaksi kedua orang tua itu positif. Sehingga ini berkaitan dengan teori Bandura, yaitu tentang mengamati atau observasi kemudian imitasi, yaitu mengikuti. Sekian dari saya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uli Hashifah dari kelompok 4 yang mengenai bagaimana sih ketidakhadiran ayah itu dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku seorang anak. Nah, ketidakhadiran ayah atau fatherless itu memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan emosi dan perilaku orang anak. Seorang ayah tidak hanya berperan sebagai pemberi nafkah saja, tetapi ia berperan untuk menjadi figur yang untuk anak merasa aman atau dukungan emosional serta teladan bagi anak dalam berperilaku di lingkungan sosial. Hal ini berkaitan dengan teori attachment John Bowlby, yakni hubungan hangat orang tua termasuk ayah itu dasar bagi kestabilan emosi seorang anak. Ketika figur ayah tidak hadir, anak itu akan mengalami rasa insecure attachment, yakni pola kelekatan yang tidak stabil. Anak akan mudah lebih cemas, takut ditinggalkan, atau sulit mempercayai orang lain. Hal ini berdampak dalam perkembangan emosi dan perilaku anak. Anak akan muncul merasa marah, malu, kesepian, serta kehilangan rasa percaya diri. Baik, perkenalkan, nama saya Firon dari kelompok 1 akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 5 dari Saudari Wisya, yaitu mengapa self-control bagi remaja sangat penting untuk menghadapi tantangan sosial dan emosional. Nah, jawaban saya yang pertama yaitu untuk mengatur emosi. Nah, remaja sangat rentan terhadap yang namanya meluapkan emosi secara menggebu-gebu atau biasa kita sebut dengan marah-marah. Nah, ketika seorang remaja ini marah, dia tidak akan mampu mempertimbangkan keputusan yang layak untuk diambil dan pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini terjadi jika self-control pada remaja tersebut kurang bagus. Nah, ketika self-control pada remaja itu bagus, dia akan lebih mampu menahan emosi sehingga ketika mengambil keputusan itu adalah yang terbaik dan pada saat nantinya dia tidak akan menyesali keputusan tersebut. Nah, yang kedua, untuk menghindari perilaku yang beresiko. Remaja yang memiliki self-control yang kurang baik akan lebih gampang terpengaruh dan tidak bisa membedakan perilaku mana yang boleh dia ikuti di lingkungan sekitarnya atau lingkungan pertemanannya. Nah, bisa saja remaja itu mengikuti, jika self-control pada remaja tersebut rendah, dia akan lebih gampang terpengaruh terhadap perilaku yang beresiko seperti minum minuman keras, berjudi,
atau bisa saja melakukan tindakan kriminal. Nah, ketika self control pada remaja itu bagus, dia akan lebih mampu membedakan perilaku yang mana yang dia bisa ikuti yang tidak memiliki resiko, seperti dia tidak akan mampu terpengaruh terhadap lingkungannya yang negatif, dan dia bisa lebih bertanggung jawab dalam bertindak, dan dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dia akan menghindari perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Demikian. Baik, perkenalkan nama saya Zahri Isabella Zalia Putri Pasaka dengan NIM 25070150102 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakili oleh Yunisa Cinta Lestari mengenai apa hubungan fatherless dan juga self control pada remaja. Baik. Jadi, jadi fatherless dan kemampuan self control pada remaja itu memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi seperti yang dijelaskan pada pendahuluan dari kelompok saya bahwa peran ayah itu tidak hanya mencari nafkah, tetapi ayah juga itu memiliki peran penting dalam kondisi psikologis, bagaimana anak berinteraksi secara sosial, bahkan kondisi fisik anak. Nah, ketika peran tersebut hilang, hal tersebutlah yang dapat memicu anak untuk melakukan penyimpangan karena memiliki self control yang rendah. Jadi ayah sebenarnya ini sangat berperan penting dalam membentuk perilaku anak yang mandiri, kemudian disiplin, percaya diri, bagaimana dia berinteraksi sosial dengan baik, dan juga bahkan membentuk pola pikir anak. Ayah berperan penting dalam membentuk pola pikir anak yang rasional dan juga logis. Nah, ketika peran ayah ini hilang atau tidak hadir, hal tersebut yang dapat memicu anak untuk sulit mengontrol emosi dan juga mengontrol dirinya, baik itu emosi atau perilakunya. Nah, berdasarkan teori dari Bowlby mengenai attachment, jadi yaitu menjelaskan hubungan emosional antara anak dan orang tua yang membentuk dasar regulasi emosi. Nah, ketika peran ayah ini tidak hadir atau hilang, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan insecure attachment. Apa itu insecure attachment? Insecure attachment itu adalah pola hubungan yang tidak aman antara anak dan juga orang tua. Nah, hal tersebutlah yang dapat menyebabkan anak untuk sulit untuk mengatur regulasi emosinya dan juga perilakunya di masa remaja. Nah, kemudian ada teori dari Bronfenbrenner mengenai teori ekologi. Nah, bagi teori ekologi itu pada perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai sistem seperti makrosistem, kemudian mesosistem, kemudian ekosistem dan mikrosistem. Nah, salah satunya itu adalah mikrosistem. Nah, apa sih itu mikrosistem? Mikrosistem itu adalah interaksi secara interaksi lingkungan yang membuat anak berinteraksi secara langsung. Contohnya itu adalah keluarga, kemudian teman, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Nah, salah satunya kan keluarga. Nah, ketika peran ayah ini hilang, nah hal tersebutlah yang dapat memicu stres dan juga kemampuan anak memiliki self control yang rendah atau kesulitan dalam mengontrol dirinya. Jadi itulah jawaban dari kelompok kami. Kesimpulannya
ayah itu hubungan fatherless dan self control ini sangat berkaitan, karena kenapa ketika peran ayah itu hilang, hal tersebutlah yang dapat memicu self control pada remaja seperti kesulitan dalam mengatur emosi ataupun perilakunya. Perkenalkan, nama saya Uli Aslina Rasyadah dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai kesimpulan dari kelompok kami. Ketidakhadiran ayah dapat berdampak signifikan pada perkembangan emosi dan perilaku pada remaja, termasuk kesulitan regulasi, emosi, agresivitas, dan perilaku bermasalah. Fatherless juga dapat memengaruhi kemampuan self-control remaja, membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku beresiko. Namun, dukungan ibu, komunitas, dan faktor protektif lainnya dapat membantu mitigasi risiko. Keterlibatan ayah dan ibu sama pentingnya dalam pengasuhan anak, karena keduanya saling melengkapi dan memberikan keamanan emosi, modal peran, dan stabilitas bagi anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bekerja sama dan memberikan dukungan holistik bagi anak untuk meningkatkan self-control dan mencapai kesuksesan akademis dan sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.